KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradina yang terkasih, selamat malam, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam acara Saat Teduh KWJ Maranatha pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus memimpin kita masing-masing, supaya kita boleh bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali boleh bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau Allah yang boleh menolong dan memimpin setiap kami dalam saat teduh pada malam hari ini. Terlebih Tuhan, mampukan kami di dalam kami merenungkan kebesaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menerima setiap firman-Mu yang sebentar hendak kami pelajari dan renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa, permohonan, dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini tema kita saya beri judul Allah yang memerdekakan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu, bebas dan terlepas dari semua ikatan, terlepas dari kuk perhambaan. Sudah tidak ada lagi beban, tidak dibatasi atau dikekang, tidak terganggu, sehingga kita bisa bergerak sendiri, menjadi lebih nyaman dan lebih leluasa. Tidak terhalang berbicara dan berbuat, apalagi berpendapat. Kebebasan mutlak menurut kehendak Allah dan sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah merdeka? Yang pertama adalah hidup kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Di dalam ayat 1 tadi, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita telah dilepaskan dari hukuman dosa ataupun maut. Dan kita telah diselamatkan dari kutuk hukum Taurat. Yang kedua, hidup kita telah dimerdekakan. Oleh sebab itu, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, kesempatan berbuat dosa lagi. Kita bisa baca nanti di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Bahwa kebebasan mutlak untuk memilih hidup bagi Allah. Kebebasan untuk memuliakan, memasyurkan dan beribadah
kepada Allah. Kemudian kebebasan menyerahkan hidup kita untuk melayani dan dipakai untuk senjata kebenaran. Ada di dalam Roma 6 ayat 18. Ibu-ibu dan saudara boleh baca nanti setelah acara ini. Supaya kita menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, hidup kita telah dimerdekakan karena anugerah Allah. Ada di dalam ayat 1, berdirilah teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Suatu peringatan supaya hidup kita saling membangun, saling melengkapi, dan mengisi kemerdekaan kita untuk saling menolong, saling menanggung beban. Bisa dibaca di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada orang yang hidup tidak tertib, tidak disiplin. Kita sebagai orang dewasa secara rohani, kita punya kewajiban menasihati dan menegur, serta mengingatkan dalam kasih, lemah lembut, dan jangan mudah tersinggung. Karena hidup oleh anugerah Allah, kita hidup di dalamnya. Kita harus memimpin teman-teman kita dengan roh lemah lembut dan kasih. Allah selalu memakai saudara seiman atau Tuhan sendiri yang akan menegur secara langsung. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus terus bergerak maju, bertumbuh menjadi seorang yang melaksanakan amanat agung, menjangkau jiwa, persekutuan, pelayanan, dan menjadi pengajaran momen kegiatan gereja. Marilah kita hidup dengan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa merasakan dan bisa disebut bahwa kita sudah merdeka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah saat teduh pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadikan berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri saat teduh pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama kembali hadir di hadapan Tuhan untuk berdoa dan mengucap syukur karena firman yang begitu indah, firman yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sumber berkat dan pertolongan kami. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu. Berterima kasih atas firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, boleh menjadi berkat buat kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan yang boleh kami terima dan kami syukuri saat ini. Kami boleh merdeka dari penjajahan, kami boleh merdeka dari ketidakadilan, dan merdeka dari segala kesusahan. Kami boleh menikmati kemerdekaan di dalam segala hal. Cinta, kasih, dan kuasa-Mu yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan.
jika di dalam kami berdoa dan bersaat teduh pada malam hari ini, banyak terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus yang akan melindungi dan menjagai kita sepanjang hari lepas hari. Salam merdeka.